Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Hamdi Reza. Pada video kali ini saya akan mencoba sharing informasi ataupun tutorial singkat terkait salah satu tools ya teman-teman yang ada di aplikasi Spatial JIS. Nah, di mana di sini saya membuatkan data baru dengan mempergunakan ArcGIS Pro. Namun nanti saya pengolahan datanya nanti teman-teman khusus di episode ini saya mempergunakan fitur yang ada di QGIS. Jadi dia nanti saling melengkapi nanti nih teman-teman. Nah, di sini saya buat folder baru. Misalkan di sini ya, saya buat project baru. Misalkan namanya my project 1 misalkan. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba sharing kepada teman-teman bagaimana caranya kita bisa membuatkan penomoran, misalkan kita ingin mengurutkan urutan SR gitu. Nah, jadi dia si poin ini atau si titik ini, misalkan pelanggan ya, itu dia berada di deretan SR nomor berapa gitu. Nah, karena saya dari Padang mungkin ya, jadi saya mungkin akan mencoba sampling datanya. Mungkin ini membuat datanya ini secara acak ya teman-teman ya. Ini bukanlah data asli. Nah, oke. Misalkan ini, oke teman-teman ya. Di sini saya buat data baru. Ini datanya masih kosong ya. Nah, di sini saya buat new fitur class. Misalkan ini tiang nih teman-teman. Tiang. Kemudian ini sama finish ya. Oke, untuk tiang sudah. Kemudian saya buat misalkan di sini ada, pastikan tiang ini formatnya poin ya teman-teman ya. Di sini saya buat lagi namanya SR gitu kan. Di sini karena dia tarikan garis jadi dia saya pergunakan line ya teman-teman. Oke, finish. Oke, kemudian di sini ada lagi misalkan JTR ini juga sama JTR. Saya buat dari awal teman-teman, tujuannya agar teman-teman memahaminya, dan saya buat base ini tujuannya agar teman-teman bisa mempersiapkan datanya sesuai dengan jenis data yang kita butuhkan gitu. Misalkan ini pelanggan. Oke, pelanggan, karena dia ini koordinat jadi dia datanya berupa poin. Oke, ini biar beda, tiangnya ini saya buat agak besar warna merah, mungkin pelanggannya saya buat warnanya ya warna kuning misalkan. Oke, apply. Kemudian saya buat data baru, edit, create ya teman-teman. Di sini snappingnya pastikan aktif. Di sini snappingnya pastikan aktif. Oke, create. Misalkan saya buat terlebih dahulu tiang. Nah, ini misalkan ya teman-teman, ini tiang TR ya. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Ini bukanlah data asli. Di sini saya asal aja dulu buatnya. Oke. Nah, oke, cuma itu aja. Atau menambah ke dalamnya juga boleh, nggak masalah. Oke, sudah. Kemudian klik oke. Di sini kemudian saya buat JTR misalkan nih. JTR saya mungkin warnanya saya buat agak berbeda ya. Oke. Create JTR. Oke, pastikan ya snipping teman-teman ya. Misalkan ini satu segmen. Ini juga satu segmen. Oke. Kemudian pelanggan. Nah, di sini misalkan ya. Ini saya asal aja nih tagging nih teman-teman. Anggap ini koordinat si pelanggan atau rumah gitu ya. Ini saya asal aja nih. Oke, ini saya tagging. Oke. Ini
anggap dia seperti ini. Oke, nah sudah ya teman-teman ya. Kalau kurang banyak ya nanti kita pakai data yang lebih banyak mungkin. Oke, kemudian selanjutnya saya pakai SR. Misalkan ya, ini SR-nya dari sini ke sini. Ini anggap ya. Ini bukanlah data asli ya teman-teman ya. Ini saya buat ini, kemudian ini kemari. Nah, misalkan ya ini kemari. Kemudian ini kemari. Ini kemari. Ini juga kemari. Oke. Nah, ini saya buat hanya sebagai contoh ya teman-teman. Mana lagi ya? SR mungkin bisa saya pertebal mungkin. Oke. Nah, ini kemari. Oke. Dia anggap ini ya. Oke. Jadi saya buat seperti ini. Oke. Ini juga kemari. Jadi di sini konsepnya saya ingin mengklarifikasi bahwa data ini bukanlah data asli teman-teman. Jadi di sini saya mempersiapkan datanya mulai dari 0. Ini kemungkinan gini aja lah. Oke. Itu pun yang ini. Oke, tarik. Yang penting dia setiap sambungan ke rumah dia tersnipping, pastikan snippingnya ini aktif ya teman-teman ya. Oke, ini. Nah, ini agak saya buat aja mungkin ini deretnya panjang nih teman-teman. Nanti kita evaluasi nanti betul nggak penomoran SR deretnya itu seperti dengan case yang saya buat gambar ini. Ini kemari misalkan ya. Ini mana lagi ya yang belum tertarik SR-nya. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya di sini saya okekan, kemudian saya clear ya. Oke. Nah, nanti di sini save. Nah, misalkan data pelanggannya kita mau membuat identitas si pelanggannya. Nah, jadi saya buat pelanggan ya. Pelanggan. Ini misalkan formatnya teks ini, teman-teman. Nah, di datanya ini nanti kita akan proses dengan mempergunakan QGIS. Namun objek ID-nya tidak akan terbaca oleh di QGIS ya. Jadi saya buat di sini nomor pelanggan ini. Saya ngambil si nomor objek ID nih teman-teman. Calculate field misalkan ya kan. Kemudian saya copy paste si nomornya objek ID. Kita masukin ke nomornya pelanggan. Oke, tujuannya agar nanti kita bisa mempergunakan datanya secara face to face nantinya. Ini sebagai acuan nantinya. Oke, selanjutnya data yang dari ArcGIS. Ini kebetulan dari ArcGIS ya teman-teman ya. Bebas sih teman-teman mau mempergunakan langsung di QGIS juga nggak apa-apa. Bisa saya ekspor lebih dahulu vector class class to set file. Nah, oke. Saya akan membuat si data pelanggan tiang ZTR dan SR. Saya buat dalam satu folder, misalkan di desktop, namanya sampling misalkan, atau deret SR lah, gitu. Deret SR. Oke, ini episode kita agak panjang nih teman-teman. Tujuannya agar teman-teman bisa memahaminya secara detail. Dan saya memang memulainya ini mulai dari basic. Jadi teman-teman bisa, kalau sudah ada datanya, jadi kita langsung ke step ini aja. Di sini saya langsung buat ke shape file. Nama foldernya adalah deret SR. Oke, sudah itu mungkin di sini saya close saja teman-teman ya, karena saya nanti akan buka data atau aplikasinya dari QGIS. Oke, saya buka aplikasi QGIS. Teman-teman bebas ya mempergunakan versi berapa. Yang penting QGIS ini
sudah teman-teman install sebelumnya. Untuk link download QGIS dapat teman-teman lihat nanti di deskripsi video. Nah, di sini deret SR tadi ya. Tipe filenya disortir, pilih di SAP teman-teman. Kemudian sortir yang khusus SAP-nya saja. Nah, ini saya pencet shift tadi, JTR, pelanggan, SR, dan tiang. Saya klik tahan, seret, lepas di sini. Oke, datanya sudah muncul. Ini dia tadi teman-teman ya. Nah, kalau di data pelanggannya, caranya itu kita pastikan buat terlebih dahulu layer namanya order. Caranya itu adalah di klik kanan ya teman-teman ya, di pelanggan ini, kemudian pilih di bagian properties, kemudian pilih di field atau kolom teman-teman, edit di sini gambar pensil, kemudian tambahkan kolom baru atau new field, buat di sini order huruf kecil semua teman-teman. Formatnya biarin 123 integer 32 bit. Oke. Sudah itu sudah tambah dia, kemudian klik OK. Apapun format kolom teman-teman, nanti silakan tambahkan kolomnya itu atau fieldnya itu adalah order. Kemudian simpan, pasti dia akan error nanti pertama, biarin aja, abaikan aja, simpan lagi. Oke, sudah sukses. Tiang, pastikan namanya itu kebetulan di kodenya Python ini kita mempergunakan nama tiang. Jadi tiang betul-betul tiang teman-teman, T yang besar atau huruf awalnya aja yang besar, tiang. Pelanggan di sini kita rubah namanya menjadi P-nya aja yang besar teman-teman. Namanya juga sama, pelanggan juga. Oke. Nah, kemudian untuk SR kita rubah namanya menjadi kabel SR. Huruf besar K-nya, kabel SR-nya besar. Nah, JTR gitu juga teman-teman. Diklik kanan di JTR, kemudian pilih di rename layer kabel JTR. Kabel JTR. Oke, kemudian sudah itu kita lanjut teman-teman. Pelanggan, pastikan terlebih dahulu kalau kita melihat datanya teman-teman ya. Open attribute table. Nah, ini kan tadi kode pelanggan tadi yang kita buat dari ArcGIS tadi kan teman-teman ya. Nah, ini kan ordernya masih kosong nih. Kita kan nggak tahu si pelanggan satu ini dia tarikan SR nomor berapa. Si pelanggan nomor 9 ini dia ditarikan SR nomor berapa. Kita kan nggak tahu kan. Nah, jadi kita tampilkan terlebih dahulu labelnya, diaktifkan di bagian labelnya, show label. Tapi ini kan nomor yang si pelanggan ya teman-teman ya. Nah, kita setting dia di bagian properties. Kemudian pilih di label. Ini kan pelanggan nih. Kita ganti dia menjadi order. Ordernya adalah urutan si SR-nya. Kebetulan nama kolomnya itu kami buatnya itu adalah order ya teman-teman ya. Jadi jangan bingung karena ini cuma di codingnya Python-nya aja. Kemudian klik apply. Oke. Artinya ini kosong karena memang urutan kalau kita buat di atribut tabelnya masih kosong nilai ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian silakan teman-teman pilih plugin di bagian plugin, kemudian Python console. Kemudian pilih ini teman-teman di show editor. Kemudian pilih di OpenScript. Sebelumnya ini pastinya kosong nih teman-teman. Kosong ya. Oke, ini kosongin aja. Oke, tadi saya sempat buka ini tadi. Oke, saya ulangi lagi sekali lagi. Di bagian plugin, Python console, kemudian pilih di sini show editor, kemudian OpenScript. Nah, di sini saya sudah buat namanya adalah urutan SR. Dipilih sini, double klik juga bisa, klik open, di double klik juga bisa. Muncul dia kodenya, tinggal kita jalankan teman-teman. Run script. Nah, ini dia sudah dapat nih teman-teman. Ini adalah urutannya. Nah, ini dia si pelanggan, mungkin warnanya sama ya, tiang sama pelanggan ya teman-teman ya. Mungkin saya bedakan aja deh. Si tiang, saya double klik di sini ya teman-teman ya. Pilih di simbologi, saya berubah warnanya misalkan menjadi warna biru. Kemudian untuk ukurannya tiang ya, kanan tiang saya besarkan 3,6. Oke, itu ini sudah beda sendiri dia nih. Oke, nah sini nampak ya teman-teman ya. Di sini dia urutan SR ke pelanggan ini. Ini dia tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga.
Ini dia dari tiang, dia tarikan pertama, kedua. Begitupun yang ini 1, 2, 1, 2, 3. Ini 1, 1 karena dia kan tarikan langsung dari tiang nih. Ini 2, 3, 4. Ini juga sama. Ini 1, 2. Nah ini dia sama-sama ketiga karena dia sama-sama ditarik dari 2. Kecuali ini udah 4, 5. Nah dari sini sudah pas ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini sama-sama percabangan kan 7. Jadi dia intinya sama-sama ke 7. Artinya dia yang 7 nih, dia ada 6 rumah urutan seri dari si tiang. Kebetulan tiang ini saya buat warna biru, kebetulan aja nih. Ini juga sama 1, ini 2, ini 3, 4 sini, ini juga sama 3, 4. Nah, di sini banyak nih teman-teman. 1, 2, 3 sampai 12, sedangkan ini 1. Nah, jadi dari sini kita bisa evaluasi nantinya mana tiang yang mana pelanggan yang berada di posisi SR deret. Nah, kalau kita lihat di bagian pelanggan, klik kanan, kemudian atribut tabel, nampak nanti nih teman-teman. Nah, ini dia nih. Nah, urutannya nampak. Oke, ada yang 10 dan 12, 11 ya kan. Nah, nanti kalau kita ingin menggabungkannya di ArcGIS, kebetulan tadi kan sumber datanya ArcGIS ya. Silakan misalnya saya klik di bagian pelanggan nih teman-teman. Saya pilih layar, kemudian pilih di Save As. Saya pilihnya adalah Excel. Pilih nih ganti Esri ini ya teman-teman ya. Ganti Excel. Mana di sini Excel ya? Ini ini ya teman-teman ya. Microsoft Office Open XML. Jadi kan XLSX gitu kan ya. Oke, ini CSV juga bisa sesuai kebutuhan lah teman-teman intinya. Oke. Kemudian saya buat di folder atau di desktop aja mungkin ya. Namanya hasil proses. Hasil proses. Oke, kemudian saya simpan. Kemudian di sini diperhatikan ya teman-teman ya. Ini apakah ada yang perlu disetting? Kalau geometri mungkin di sini saya rasa tidak perlu ya, no geometri ya. Oke, yang lain nggak perlu disetting ya. Kemudian klik oke. Nah, sudah dapat dia hasil prosesnya. Kalau kita minimize teman-teman, itu di desktop hasil proses. Misalkan kalau saya buka di Excel, oke, ini udah ada muncul datanya itu pelanggan sama order ya. Oke, selanjutnya saya buka di ArcGIS. Ini saya close saja teman-teman. Di start aja mungkin, karena nggak di save. Oke, ini ArcGIS Pro. Nah, jadi teman-teman bisa nanti masukin datanya itu yang ada di ArcGIS kembali. Jadi mungkin QGIS tadi sebagai tools bantuan untuk kita mengolah data, merekap data urutan SR tadi. Oke, kemudian, nah ini tadi di sini view ya teman-teman ya. Geoprocessing, saya buat Excel di sini. Pilih itu adalah Excel to tabel. Oke, kemudian karena mungkin data yang aplikasi kita pergunakan default itu adalah ArcGIS. Nah, jadi kita kembalikan datanya ke ArcGIS teman-teman. Oke, desktop, kemudian hasil proses. Ini run. Oke, kemudian sini join field teman-teman. Join field. Nah, di sini sebentar ya, kita lihat datanya, kita open. Ini pelanggan, kemudian order di sini teman-teman ya. Oke, pas kita ini pelanggan, sedangkan ini kan cuma pelanggan ya, order kan nggak ada nih. Nah, gitu. Oke, pelanggannya kita masukkan ke sini. Acuannya apa? Pelanggan. Kemudian hasil proses juga sama. Acuannya apa? Pelanggan. Yang diambil fieldnya atau kolomnya apa? Order atau urutan SR ya. Kemudian klik run. Oke, setelah selesai kita klik kanan di sini di pelanggan ya. Ordernya sudah masuk. Nah, kemudian saya ingin menampilkan di bagian labelnya, tapi dipastikan terlebih dahulu yang di labeling properties itu adalah si SR teman-teman atau si ordernya. Oke, ini saya rubah dia tulisannya,
Nah, ini warna putih ya teman-teman ya. Oke, nah ini sudah nampak ya teman-teman ya. Nah, jadi kita dengan proses ini kita bisa mempercepat menganalisa ya. Mungkin kita harus ini ya mempergunakan, bukan harus sih, kebetulan sampai saya buat video ini saya baru menemukan skripnya baru untuk QGIS. Nanti kalau ada yang untuk ArcGIS langsung sepertinya bisa di bagian analisis ya, bagian Python ini, Python notebook. Cuma saya mungkin belum udah saya coba sampai video ini dirilis masih belum bisa ya, nanti bertahap nanti. Jadi sementara mempergunakan aplikasi QGIS. Oke, ini untuk data yang ada di data sedikitnya. Nah, gimana kalau datanya banyak? Ini saya close saja teman-teman ya. Oke, saya simpan aja, yes. Gimana kalau datanya banyak? Nah, di sini ada tantangan yang ini ya, cukup menantang ya teman-teman ya. Saya mempergunakan data yang tadi cuma beberapa, sekarang datanya itu banyak gitu. Banyak. Nah, ini saya mulai dari data tes ya, 1 ULP. Oke, disortir terlebih dahulu. Ambil yang SAP ini saja. Oke. Ini JTR 1 ULP, pelanggan, SR, tiang TR. Saya klik seret si ini. Oke, ini 1 ULP ya teman-teman ya. Pelanggannya mungkin saya rubah biar mencolok warnanya, saya rubah ke warna merah mungkin. Oke, yang putihnya adalah tiangnya. Oke, kemudian diklik kanan di sini, kemudian dipilih properties. Seperti tadi kita buat kolom barunya, field baru, tambahkan dia kolom barunya namanya order. Oke. Oh, di sini udah ada nih teman-teman, sorry. Udah ada kolom namanya order di sini. Jadi nggak bisa lagi dibuat yang baru. Oke, cuma kalau kita lihat datanya, oh ini udah ada ini ya. Mungkin ini. Show attribute table, field mungkin. Field. Sorry. Oke, ini saya hapus. Kemudian saya buat kolom baru namanya order. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat datanya, attribute table, datanya masih kosong. Betul-betul kosong. Oke, disortir ascending, descending tetap tidak ada. Nah, kemudian di sini ini data 1 ULP ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat datanya itu ada berapa nih ya? 62.000. Oke. Kemudian langsung saja di sini simpan. Oke, kalau sudah nanti ganti, jangan lupa diganti namanya teman-teman. Kalau tiang tuh cuma tiang aja, sesuai script ya. Ini kalau pelanggan juga sama, P-nya aja besar. Oke, kalau untuk SR gitu juga, label SR. Sebetulnya ini bukan rumus sih, cuma pengkodeannya atau coding di Pythonnya udah dibuat seperti itu gitu. Ini kabel JTR. Oke, kemudian langsung saja di plugin Manage Python Console, show editor. Di sini belum ada ya. Oke, saya pilih open, urutan SR, proses. Ini masih 62.000 nih teman-teman. Jadi masih cepat. Nah, ini langsung jadi. Nah, kemudian kalau kita tampilkan di bagian pelanggan, kemudian show label ya, di properties, label, kita munculkan dia. Nah, ini udah muncul ya, tarikan pertama. Oke, ini semua udah pas nih teman-teman. Oke, 2345 1. Nah, ini juga sama, 1 juga sama, 234. Oke ya. Jadi kalau ini masih 1 WLP masih enak nih teman-teman. Oke, sekarang tantangan itu adalah 1 UP3. Oke ya. Nah, ini saya blok terlebih dahulu. Saya close, saya delete. Oh, nggak bisa ya. Dan ini saya close saja. Kemudian gimana kalau datanya 1 UP3? Sanggup nggak dia? Gitu.
Oke, ini saya buka lagi. Kemudian saya tes ini 1UP3, tapi saya sortir type-nya atau tipenya. Saya ambil di bagian SAP-nya. Kemudian ditarik. Oke, sama tadi ya teman-teman ya. Di sini tiang TR-nya itu read name ya. Tiang ini kalau datanya tidak ada ya teman-teman ya. Cuma ordernya sebelumnya sudah saya proses, tapi saya kosongin lagi kalau gitu. Ini saya kosongkan lagi di field. Saya hapus dulu kolomnya. Kemudian saya tambah kolom baru, namanya order. Oke, simpan, tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sudah. Kemudian di pelanggan ini kita ganti namanya pelanggan UP3 nih ya. Saya ganti jadi pelanggan aja. Pelanggan, kemudian untuk SR ini saya ganti namanya menjadi kabel SR. Oke, untuk JTR gitu juga, kabel JTR. Kabel. Oke, kemudian kita lanjutnya di bagian plugin Python show editor, kemudian di sini saya Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai, dan ini memang mungkin butuh waktu sedikit lama ya teman-teman ya, tapi hanya beberapa menit saja. Nah, jadi kalau di sini memang di sini sempat not responding ya teman-teman ya, karena dia loading awal, tapi dia kalau dihitung-hitung dia tidak sampai 5 menit teman-teman, tapi dia sudah bisa memproses data untuk seluruh P3. Nah, ini masih 10%, 11. Nah, ini jadi kalau dikalkulasikan atau lanjut ya kan. Ini saya tunggu sampai 100% ya teman-teman ya. Ini dia bisa dibilang ini sangat cepat ya. Karena kita bisa mendapatkan nomor urutan SR hanya dalam waktu hitungan menit saja. Ini untuk data se-UP3 loh teman-teman. Nah, jadi yang diperlukan itu adalah kode scriptnya untuk Python ini. Nah, jadi caranya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti silahkan setelah proses di QGIS, kemudian kita ekstrak dia atau ekspor dia ke Excel. Nah, kemudian dari Excel itu kita join field aja seperti tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi tetap database kita itu kalau teman-teman mempergunakan ArcGIS ya. Nah, jadi QGIS ini sebagai tools bantuan saja. Karena memang ada beberapa kode Python ya. Kode Python itu dia support untuk QGIS, tapi dia belum support untuk ArcGIS. Sebetulnya bisa, cuma mungkin sampai video ini rilis saya belum menemukan solusinya untuk di ArcGIS. Oke, ini udah 90%. Nah, udah sukses kan ini pelanggan. Oke, open attribute table. Ini udah dapat dia. Oke. Kalau kita tampilkan di layarnya pelanggan warna hijau ya. Show label. Nah, ini udah muncul dia. Nah, ini. Oke, teman-teman ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya bagi teman-teman atau rekan-rekan ya yang ingin melakukan analisa data sampai kepada perhitungan SR direct. Demikian itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, mungkin di sini ada anomali ya. Kalau ditarikan itu ini kan masih 1. Ini kan balik lagi 1. Nah, jadi dia pas narik di artinya pas narik di SR ini dia satu tarikan nih teman-teman, ke sini baru dia stop di sini. Harusnya ini satu tarikan, kemudian di sini ke sini juga satu tarikan, baru dia muncul di sini 2. Tapi kalau saat dilakukan ini kan tarikannya kan tetap manual nih teman-teman. Kalau dia dibuatnya itu seperti ini kan 1, baru 2. Ini kan 1. Ini 1 jelas ya, ini 1, kemudian di sini 2. Tapi kalau ini 1 balik lagi 1, kenapa? Karena waktu ditarikannya itu ini dari tiang kemari,
dia nggak berhenti di sini, tapi berhentinya di sini. Jadi status di sini sama di sini statusnya sama-sama 1. Makanya di sini lanjut 2, 3 dan 7 sampai 7 ya. Di sini juga sama. Harusnya di sini dia 1 tarikan, di sini juga 1 tarikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Jika ada salah mohon dimaafkan. Semoga dapat membantu teman-teman dalam menganalisa urutan eser deret dalam suatu data. Oke, demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.